Baru saja merdeka, Indonesia sudah punya utang lebih dari 450 triliun. Mungkin ini dianggap bercanda, atau ini adalah sebuah kesalahan sejarah yang kemudian mempengaruhi Indonesia ke depannya. Lantas dari mana angka-angka itu muncul dan bagaimana ceritanya? Nah, lewat video ini mari kita bedah sama-sama dan kita nanti lanjut diskusi di kolom komentar. Konflik bersenjata secara menyeluruh terjadi pasca proklamasi yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Peristiwa yang berlangsung hampir 5 tahun itu menewaskan sekitar 100.000 hingga 200.000 rakyat Indonesia. Data itu berdasar estimasi dari berbagai sumber seperti NIOD, Institut untuk Studi Perang, Holocaust, dan Genosida. Versi Indonesia jumlah korban lebih besar lagi. Jumlah korban terbesar terjadi pada apa yang disebut sebagai aksi polisional di tahun 1947 hingga 1948 yang disebut via Indonesia sebagai agresi militer 1 dan agresi militer kedua. Serangan militer itu menghancurkan infrastruktur dan ekonomi Indonesia nyaris secara menyeluruh. Namun pada akhirnya, tekanan internasional termasuk ancaman pemotongan bantuan Marshall dari Amerika Serikat memaksa Belanda untuk berunding. Sebagai catatan, skema Marshall Plan adalah janji Amerika untuk membantu negara-negara Eropa sekutunya dalam bidang ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Dan ujung dari semua konflik ini adalah konferensi meja bundar di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diplomat Amerika Merle Kohran, delegasi dari Republik Indonesia dan delegasi Belanda mencapai kesepakatan. Penyerahan kedaulatan resmi terjadi pada 27 Desember 1949 dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan Uni Belanda Indonesia, semacam negara-negara persemakmuran ala Inggris dengan Ratu Wilhelmina sebagai pemimpin simbolis. Namun yang tak banyak diketahui orang, di balik upacara perdamaian itu, Belanda lah pihak yang paling tersenyum lebar. Mereka mendapat keuntungan finansial dari traktat ini. Dalam perjanjian itu, Indonesia tidak hanya kehilangan Papua Barat yang tetap di bawah kendali Belanda hingga 1962, tapi juga dibebani utang kolonial sebesar 4,5 miliar gulden atau nyaris dengan 500 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Angka fantastis ini jauh melebihi angka bantuan janji Amerika Serikat kepada Belanda dalam skema Marshall Plan. Lantas dari mana angka ini muncul? Angka ini muncul karena awalnya Belanda menuntut pengalihan hutang Hindia Belanda sebesar 6,5 miliar gulden, termasuk biaya agresi militer yang menewaskan ratusan ribu orang Indonesia. Karena alibi Belanda adalah agresi militer ini demi kepentingan Indonesia, demi memulihkan ketertiban pasca proklamasi. Disinilah nampak sebuah ironi. Indonesia seolah membayar tentara asing yang ditugaskan untuk membunuh rakyat mereka sendiri. Tambah ironi lagi, dalam utusan Indonesia di perundingan itu ada Muhammad Hatta yang pernah dipenjara selama aksi polisional kedua di tahun 1948 dan Dr. Johannes Leimena yang nyaris tewas oleh bom Belanda di Yogyakarta. Dengan berbagai lobi, Indonesia setuju menerima utang tersebut asal biaya militer dikecualikan dan penyerahan kedaulatan dilakukan dengan segera. PBB akhirnya berhasil memaksa Belanda untuk mengurangi angka tersebut sebesar 2 miliar gulden sehingga Indonesia hanya menanggung 4,5 miliar gulden plus bunga. Akhirnya angka inilah yang disepakati. Ironisnya, sama-sama sebagai jajahan Belanda saat Suriname merdeka di tahun 1975, Suriname tak menanggung utang sepeser pun. Bahkan mereka diberi bantuan pembangunan ekonomi sebesar 3,5 miliar gulden. Sebuah sikap kontras perilaku kolonial. Lantas bagaimana cara Indonesia membayar utang mereka yang besar ini? Antara tahun 1950 hingga 1956, Indonesia telah membayar 3,9 miliar gulden. Di saat hutang tinggal 600 juta gulden, Indonesia menghentikan pembayaran kala terjadi konflik atas Irian Barat. Sampai kemudian pembayaran dilanjutkan kembali melalui sebuah kesepakatan di tahun 1966, di mana dalam kesepakatan itu Indonesia dikenakan bunga 1% tiap tahun.
Utang itu lunas antara tahun 2002 sampai 2003 alias nyaris 60 tahun sejak proklamasi dibacakan. Pembayaran utang hingga 2003 jelas telah membebani Indonesia, menghambat pembangunan di era Soekarno dan Soeharto. Indonesia merdeka dengan kaki seolah dirantai, terseret utang nyaris tak berkesudahan, seperti sebagian warganya yang terjerat rentenir atau pinjol hari-hari ini. Penyerahan kedaulatan hanyalah lepasnya satu ikatan menuju ikatan yang lain, jerat yang satu ke jerat yang lain. Maka timbul pertanyaan, kapan semua ini akan selesai? Kapan kita merdeka sepenuhnya? Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.